Selamat sore saudara sekalian. Kita terus bersyukur karena Tuhan memimpin pelayanan di Bandung. Kita bersyukur dari awal ada orang-orang yang mendengarkan KKR Pendeta Stephen Tong, lalu merasa perlu ada cabang di tempat ini. Dan di dalam kebijakan dari Sinode tidak pernah ada penunjangan dari pusat lalu mengatakan kita buka cabang di kota ini, lalu kirimkan hamba Tuhan, kirimkan uang, lalu kemudian beli gedung atau tempat. Tapi semua harus berasal dari lokal. Jadi ketika ada orang-orang yang sudah dengar KKR lalu mengatakan kami perlu ada gerakan reform di sini, maka hal pertama yang dilakukan adalah ada pelajaran yang dilakukan secara awam untuk belajar teologi. Ini yang dilakukan di dalam kelas-kelas Stretch yang juga dibuka di Bandung. Nah, Pendeta Rudi Gunawan yang memulai Stretch juga yang melakukan Stretch di kota-kota termasuk di Bandung. Dan setelah itu ada orang-orang yang ikut dan mengatakan, wah kami sangat perlu teologi seperti ini. Perlu ada cabang GRII di kota ini. Maka setelah terkumpul cukup banyak orang, ada belasan, mulai rutin ada persekutuan. Kemudian setelah ada komitmen yang bersekutu mengatakan kami mau mengajukan diri untuk menjadi cabang dari gereja Reform. Nah, mereka bertemu dengan Pendeta Stephen Tong, kalau saya tidak salah di Manggalawana Bakti ya, tahun 2004. Kemudian men-sharingkan kebutuhan ada gereja Reform di Bandung. Nah, setelah Pendeta Stephen Tong mengatakan kalau kalian siap mau tunjang baik-baik, mau dukung, mau berkorban, mau melayani bersama-sama, maka di dalam berapa lama, mungkin 1 tahun, baru akan diperhatikan dan dilihat apakah cukup stabil untuk berkembang. Dan ternyata Tuhan berkati sehingga perkembangan dari cabang dari Reform di Bandung berkembang dengan baik sekali. Nah, awalnya hamba-hamba Tuhan dari Jakarta datang untuk memberikan seminar atau khotbah, tapi kalau tidak, orang-orang awal ini akan berkumpul untuk mendengarkan khotbah Pendeta Stephen Tong melalui VCD. Nah, setelah itu akhirnya terbentuk gereja memakai tempat ini. Dulu cuma ada 2 ruko ya, yang depan ini tidak ada dan yang paling belakang tidak ada. Hanya C36 dan 35. Nah, 2 ruko dipakai untuk beribadah dan lama-lama ada kebutuhan untuk menambahkan 1 ruko lagi. Sehingga diputuskan untuk sewa ruko yang ketiga yaitu C37, tempat yang saya ada di sini dan ada pianis dan juga 2 orang lagi yang memilih tempat di depan. Nah, maka saudara setelah tambah ruangan dengan sewa, Tuhan pun menambahkan jumlah jemaat di kota Bandung. Kemudian akhirnya Pendeta Antonius Un yang melayani dipindahkan ke Jakarta karena juga ada studi yang harus dia lakukan. Dan saya dari Malang pindah ke Bandung. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh para pengurus ketika saya hadir adalah sharing. Mereka mengatakan, Pak, C37 tidak bisa diperpanjang sewanya. Pemiliknya mengatakan, saya mau jual, saya tidak mau sewa lagi. Kalau kalian mau, beli. Kalau tidak, saya akan jual ke orang lain. Bagaimana ya? Kalau cuma pakai 2, sulit. Karena jumlahnya sudah makin banyak sehingga perlu 3 ruko. Lalu saya pikir-pikir kemudian share ke pengurus, sepertinya kita mesti ambil opsi beli, tidak ada kemungkinan lain. Nah, itu sebabnya ketika pertama datang langsung pikirkan opsi untuk beli dan saya langsung telepon istri saya di Malang. Lalu saya sharing ke istri saya. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika menjadi hamba Tuhan di Bandung adalah janji iman. Siap atau tidak? Puji Tuhan saya menikahi perempuan yang tepat. Dia tidak mengatakan, loh kalau mau belum apa-apa sudah janji iman, nanti bagaimana? Uang untuk perhiasan bagaimana? Uang untuk masa depan bagaimana? Tapi dia bahkan mengatakan, kalau memang tidak cukup, saya masih punya persediaan, ada simpanan perhiasan yang bisa dijual. Jarang dipakai juga, bahkan tidak pernah dipakai. Lalu saya katakan masih belum perlu, nanti mungkin suatu saat, tapi belum sekarang. Maka dengan uang yang ada kita coba siapkan janji iman dan sharing kepada para pengurus dan jemaat untuk janji iman beli ruko ini. Jadi pertama kali datang bukan dapat tanya fasilitas apa, bukan tanya ada mobil dinas tidak, bukan tanya rumah dinasnya bagus atau tidak. Tapi langsung sharing, pokoknya sebagai hamba Tuhan saya mesti dorong jemaat, mau janji iman sama-sama. Mari kita lakukan sama-sama, berkorban sama-sama. Dulu keuangan belum banyak, maka beli 1 ruko pun menjadi pergumulan yang berat. Kas tidak cukup dan orang harus berbagian di dalam janji iman, baru bisa pertahankan ruko ini. Setelah berapa lama Tuhan izinkan gereja ini berkembang, sehingga 3 ruko pun sangat kurang. Lalu kita beli 1 lagi, C33. Ini yang paling belakang ya, tempat para jemaat yang rendah hati duduk. Dan audio visual yang melayani di situ. Nah, akhirnya kita membeli C33. Saudara, sebelum dibeli, sebelah itu adalah tempat
yang dipakai untuk simpan barang mungkin. Lalu orang yang punya ruko sebelah itu sangat menyukai memelihara anjing. Jadi saudara bisa dengar ada gonggongan biasanya dulu. Setelah itu kami beli dan tentu pemiliknya dan anjing-anjingnya harus pindah. Sekarang diganti bukan dengan gonggongan tapi dengan puji-pujian. Asal nyanyinya tidak fals ya. Nah saudara, akhirnya kita ambil C33 dan ada 4 ruko. Tapi lama-lama pun sepertinya harus cari lagi tempat yang lebih besar. Pendeta Stephen Tong di tahun 2014 pernah usulkan, kalau mau saya desain lantai yang keempat, seluruhnya tanpa tiang menjadi ruang kebaktian. Lalu ketika kita pikir-pikir dan tanya orang-orang yang mengerti struktur, mereka mengatakan nggak berani. Kalau taruh itu terlalu bahaya, ini ruko mungkin tidak kuat. Akhirnya kita tidak jadi lakukan itu, lalu cari tempat. Kemudian ketemu tempat yang Tuhan izinkan akhirnya menjadi tempat yang kita beli di Muhammad Toha. Setelah itu diadakan janji iman, ketika itu kita kumpul di Geraha Bayangkara. Lalu pendeta Stephen Tong hadir, waktu itu adalah HUT yang ke-9 dari GRI Bandung kalau saya nggak salah. Kemudian janji iman tahun 2015, janji iman untuk beli tanah. Setelah uang terkumpul, kita beli tanah, mulai urus izin. Urus izin pun sulit. Kali pertama coba masih nggak mengerti harus bagaimana. Coba datangi warga lalu nggak tahu mau ngomong apa. Apakah mungkin ya tiba-tiba datang bilang kami mau bikin di depan jadi gereja, mau tidak kasih tanda tangan? Mana mungkin? Jadi caranya bagaimana kami pun bingung. Lalu sudah coba mulai berjalan, ternyata ada orang yang dukung, ada yang tidak. Lalu yang tidak mulai marah, kalian tidak boleh lakukan ini. Sehingga izin terpaksa terhambat. Dari tahun 2016 kita belum bisa lanjut, baru 2018 akhirnya bisa lanjut kembali. Mulai kembali, urus, minta relasi dengan warga. Dan ini banyak dibantu karena di tahun 2016 kita dapat koneksi dengan banyak orang di pemerintahan kota yang mengerti lapangan dan tahu orang-orang di warga maupun di masyarakat. Nah, kok bisa ketemu orang seperti ini? Karena waktu itu ketika kita sedang adakan kebaktian, ada kelompok ormas yang mengatakan, mesti berhenti, tidak boleh adakan kebaktian, bubar. Akhirnya ini jadi heboh karena ada yang shoot ketika mereka marah-marah masuk ke dalam dan suruh orang yang lagi kur berhenti. Nah ini videonya kemana-mana, viral. Akhirnya pemerintah pun harus memperhatikan. Sehingga mereka mengatakan, kalian boleh adakan kebaktian 1 kali lagi. Maka kita bikin tagline, sekali lagi di Sabuga. Nah ini adalah jalan yang Tuhan bukakan sehingga kita bisa bertemu orang-orang di pemerintahan kota. Lalu ketemu orang lapangan yang sangat-sangat baik, mau membantu dan memperkenalkan kami dengan orang-orang yang penting, baik di MUI maupun FKUB. Kita tidak mengerti Tuhan yang arahkan jalur bertemu dengan orang di MUI yang sangat-sangat mendukung adanya keberagaman di dalam agama. Mereka mengatakan pemerintah sudah ada syarat, kalian penuhi syarat, kami dukung, kami bahkan akan bantu. Karena di dalam peraturan pemerintah, kalau kesulitan untuk memenuhi syarat untuk rumah ibadat, pemerintah akan fasilitasi, akan bantu. Sehingga kami bertugas untuk lakukan itu. Wah, kita ketemu orang-orang baik. Saudara, siapa yang bisa tahu ya orang itu baik atau jahat? Sulit loh, nggak ada tulisan di dahinya B atau J. Kecuali kalau J-nya Jimmy itu masih oke. Nah jadi kita tidak tahu ini orang bisa diandalkan atau tidak. Kita cuma berserah kepada Tuhan. Ketemu orang, kita jalin relasi baik-baik. Kalau orang itu mau tipu kita lalu hancurkan kita, kita tidak tahu. Tapi Tuhan izinkan kita ketemu orang yang tulus, mau bantu. Akhirnya kita berhasil kumpulkan tanda tangan untuk persetujuan. Di dalam syarat dari SKB, perlu ada 60 persetujuan dari warga sekitar. Dan kita dapat 130 persetujuan. Jauh lebih banyak dari yang disyaratkan. Ketika itu tim baik panitia maupun beberapa jemaat termasuk beberapa pemuda ikut hadir, ikut keliling ke rumah-rumah minta tanda tangan. Lalu sekelompok orang yang setuju sangat mendukung kami. Mereka ikut pertemuan dan ikut mengantar kami ke rumah warga. Lalu kelompok yang anti, yang tidak setuju juga ikut. Mereka mengatakan jangan sampai ini mengancam warga atau membujuk warga dengan uang. Kami mengatakan kami tidak akan lakukan itu, kami lakukan dengan murni kok. Kalau nggak percaya ikut. Maka mereka ikut dan mereka sudah yakin pasti gagal kumpulkan tanda tangan. Lalu dari pagi hari Jumat sampai sebelum sholat Jumat, yang sholat tentu warga ya, jemaat kita enggak. Sebelum sholat Jumat sudah terkumpul lebih dari yang diperlukan, sudah lewat 60. Sehingga yang anti akhirnya tidak lagi temani. Setelah selesai sholat Jumat mereka pulang. Nggak ada gunanya lagi, ternyata mereka sudah berhasil. Maka total terkumpul 130 tanda tangan.
Dan setelah itu kita majukan ke dinas-dinas yang berkait, dan di tahun ini Tuhan izinkan IMB-nya keluar. Nah maka saudara, di minggu depan kita akan adakan kebaktian, ucapan syukur, dan janji iman. Akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Awalnya kita mau lakukan ini di gedung lama kita, di gedung lama yang nanti akan diruntuhkan, yaitu di Muhammad Toha. Tapi banyak masukan yang mengatakan ini gedung sangat pinggir jalan. Kalau ada pertemuan di tengah-tengah pandemi seperti ini, disorot orang lalu disebarkan sebagai sesuatu yang jelek, itu akan bahaya sekali. Maka apakah bijak adakan di situ? Itu sebabnya di dalam pertemuan yang terakhir di kemarin atau 2 hari yang lalu, ya saya lupa, mungkin kemarin atau 2 hari lalu, saya tanya ke panitia, bolehkah tanya ke gedung Grand Ballroom Sudirman? Mungkin ada tempat, apakah mungkin tempat itu disewakan, kosong dan bisa dipakai untuk minggu depan? Lalu salah satu tanya dan mendapatkan jawaban, kosong, silakan pakai. Dan kita dapat harga sangat murah, karena mereka juga mungkin tidak ada kegiatan yang bisa dipakai, yang bisa digunakan untuk menyewa, kegiatan yang bisa diadakan sambil menyewa tempat itu. Lalu ketika kita sudah dapat harga yang sangat baik, kita juga tanya, bagaimana dengan persyaratan? Mereka mengatakan persyaratan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kami akan pastikan kegiatan ini memenuhi itu. Jarak antar kursi 2 meter, kemudian alur masuk dan alur keluar akan diatur, kemudian harus ada cek suhu, juga hand sanitizer dan lain-lain. Seluruh protokol kesehatan akan diterapkan, dan ada izin yang akan diurus oleh pihak dari Grand Ballroom Sudirman, baik kepada lokal di RT di situ maupun juga kepada Satgas Covid. Nah, jadi kita bersyukur karena tempat ini lebih tersembunyi di dalam, jadi tidak ada orang yang kalau mau melakukan sesuatu yang memburukkan nama kita, mereka tidak akan bisa lakukan itu. Nah kita bersyukur akhirnya bisa diadakan minggu depan jam 4 sore. Jadi saudara yang biasa datang ke sini berangkatnya jam 4:30, tolong majukan jadi jam 3:30 dan bukan ke sini. Kalau saudara datang ke sini, kemudian saudara lihat kosong, jangan naik ke lantai 4 cari saya pun nggak ada di sini. Saya ada di Grand Ballroom Sudirman, saudara juga diundang untuk hadir ke sana. Ada pendaftaran yang harus saudara lakukan di bit.ly/hadir GRI Bandung strip 2021. Umpama saudara hadir langsung dan mengisi daftar isi di tempat juga bisa. Karena dari pihak Grand Ballroom Sudirman mengatakan tempat kami sediakan 1 hall, tapi kalau memang terpaksa harus tambah, memang tidak nyaman tapi harus jaga jarak 2 meter, maka mereka akan buka hall samping, tentu buka cuma kecil ya, untuk menampung orang yang mungkin tidak bisa ditampung kalau yang datang cukup banyak. Nah Tuhan yang bukakan jalan sehingga ada lebih banyak orang yang bisa bergabung. Maka saudara, minggu depan adalah momen yang sangat penting, kita akan mulai membangun gedung yang perlu biaya mahal. Setelah dihitung dari kebutuhan kita perlu 60 miliar, mungkin 50-an sampai 60 miliar. Uang dari mana? Ya tanggung sama-sama. Apakah akan cukup? Saya pun tidak tahu. Saya memberikan apa yang bisa saya berikan, lalu saya mengajak saudara untuk berbagian di dalam apa yang saudara bisa berikan. Dan kita serahkan ke Tuhan untuk apa yang jadi kebutuhan untuk membangun. Nah saudara, salah satu yang membuat bangunan ini mahal adalah karena kita perlu bikin basement 2 lantai ke bawah. Ini harus dilakukan karena parkir tidak mungkin dilakukan sebebas di sini. Di sini kita ada di kompleks ruko. Saudara mau parkir di pinggir ruko kita, silakan. Mau parkir di seberang sana, silakan. Saudara ingin olahraga sedikit lalu parkir di ujung belakang juga bisa. Tapi di Muhammad Toha tidak bisa. Maka kita mesti bikin 2 lantai untuk basement. Kemudian ada kelas-kelas, dan kelas terbesar itu menampung 100 orang. Lalu hall kedua atau aula kedua menampung 400 orang. Dan aula utama bisa 1.300 orang. Jadi ini adalah satu gedung yang akan jadi berkat besar sekali. Kita sangat diberkati oleh Tuhan. Awalnya kita punya gedung adalah bentuk ruko. Ada yang mengatakan bahwa kalau zaman abad pertengahan, bangunan gereja menunjukkan Allah yang transenden, melampaui ciptaan. Maka GRI Bandung menunjukkan Allah yang imanen, yang dekat. Buktinya langit-langitnya sangat dekat, saya bisa sentuh sekarang. Tapi saudara, di dalam waktu yang ke depan, kita berharap Tuhan berkati dengan pelayanan yang bisa memberkati lebih banyak orang. Dan kita akan sama-sama janji iman minggu depan. Mari apa yang saudara sudah siapkan, yang saudara sudah tabung, yang saudara sudah dedikasikan untuk Tuhan, mari dengan rela kita berbagian bersama-sama untuk janji iman. Dan saudara, kita tahu
Tuhan tidak akan menilai orang berdasarkan apakah dia mampu beri banyak atau tidak. Saudara punya uang yang saudara simpan dan saudara siapkan untuk janji iman. Saudara dengan tulus berikan kepada Tuhan. Tuhan pakai itu. Tuhan tidak hina pemberian yang kecil. Tuhan juga tidak hina orang yang melakukan apa yang dia bisa. Meskipun di dalam jumlah dan bagian dari totalitas harga gedung sangat jauh. Tapi biar kita persembahkan apa yang mungkin kita berikan, yang paling baik yang kita bisa berikan. Dan sisanya kita serahkan ke Tuhan. Maka mari berbagian. Dan kalau saudara ingin ajak orang yang juga mengerti gerakan ini, yang benar-benar tulus mau berbagian, silakan. Kami tidak mengatakan, oh harus orang kaya diajak, bukan. Tapi siapa mau karena dia punya beban. Tahu pelayanan dari Pendeta Stephen Tong atau pelayanan dari gerakan ini, mari berbagian sama-sama. Maka saudara minggu depan jam 4 sore, kita adakan kebaktian hanya 1 kali, tidak ada yang pagi, hanya sore. Dan kita lakukan di Grand Ballroom Sudirman. Pengkhotbahnya bukan saya, tapi Pendeta Stephen. Bukan Stephen Un, tapi juga tapi Pendeta Stephen Tong. Doakan supaya apa yang kita kerjakan diperkenan oleh Tuhan. Kita tidak tahu akan terkumpul berapa, dan kebutuhan dana yang besar ini bisa dicukupkan dengan segera atau tidak. Tapi kita mau serahkan ke Tuhan, dan biar Tuhan yang pimpin langkah demi langkah. Dulu ada yang bilang ke saya dari Jakarta, gimana menurutmu, bisakah IMB keluar? Karena ini orang yang ngerti Bandung, dan dia katakan tempatmu bukan tempat yang Kristen-Kristen amat. Kamu bikin gereja di situ, apa mungkin ya IMB keluar? Lalu saya cuma mengatakan, ya kita serahkan ke Tuhan. Dan kalau benar bisa keluar itu mujizat sebenarnya. Ternyata keluar. Maka orang yang sama beritahu saya sambil mengatakan, selamat Tuhan sudah menunjukkan mujizat. Ternyata bisa keluar. Tapi saudara, IMB ini baru tahap awal ya. Kalau kita mengatakan puji Tuhan sudah ada IMB. Tapi belum ada gedungnya. Nah, maka kita harus berjuang di dalam tahun-tahun yang berikut untuk mulai membangun. Harap kita bisa membangun tempat utama dan dengan sanctuary, dengan tempat kebaktian yang full, yang besar. Sehingga semua hal yang utama yaitu kebaktian untuk Tuhan bisa diselesaikan lebih dulu. Setelah itu untuk bangun kantorkah atau ruang-ruang kelas dan juga tempat kamar-kamar atau pastori itu belakangan. Tapi ketika gedung utama jadi, maka kita akan dedikasikan ini untuk Tuhan. Dan saya sangat terharu ketika Pendeta Stephen Tong mengatakan, saya sangat ingin gedung ini bisa jadi dan Tuhan izinkan saya bisa melayani di situ. Mungkin di dalam kebaktian awal atau apa. Dan saya sangat berharap itu bisa terjadi. Pendeta Stephen Tong sudah 81 tahun. Dan kita tidak tahu akan berapa lama Tuhan izinkan beliau melayani. Tapi kita sangat berharap Tuhan izinkan Pak Tong melihat gedung di Bandung bisa jadi. Saya tidak tahu kenapa Pak Tong bisa punya beban hati sangat berat, besar sekali untuk Bandung. Tapi biarlah apa yang dia doakan dan yang kita juga doakan bisa Tuhan izinkan terjadi. Dan pelayanan yang kita mau kerjakan di Bandung diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, mari kita bangkit berdiri, mari kita doa. Minggu depan Tuhan berkati kita, berbagian bersama-sama di dalam kepercayaan mulai membangun gedung. Setelah Tuhan izinkan ada izin, mari kita berdoa. Bapa di surga, izinkan kami berbagian, biarlah minggu depan jemaatmu yang punya beban, Tuhan yang kumpulkan, dan kami boleh berbagian bersama-sama untuk menikmati dipakai Tuhan. Baik tenaga kami maupun juga persembahan kami. Berkati baik hamba Tuhan maupun panitia yang sudah lebih dulu mendedikasikan janji iman. Dan Tuhan juga berkati setiap orang yang lain boleh berbagian bersama-sama. Kami berdoa supaya Tuhan yang cukupkan kebutuhan yang begitu besar. Kami berdoa supaya Tuhan yang jaga. Mulai dari meruntuhkan bangunan lama, lalu membangun bangunan yang baru. Semua berjalan dengan baik, aman. Dan Tuhan yang pimpin, tidak ada orang yang mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Allah kami, biarlah apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami tidak sanggup, kami tidak punya apapun bisa diandalkan untuk pembangunan ini. Tapi kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah dengan belas kasihan-Mu yang besar, Tuhan rela mengerjakan pekerjaan-Mu di kota ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, mari kita melanjutkan pembahasan dari tema buah roh. Kita sudah membahas beberapa bagian, kita sudah membahas kasih, kita sudah membahas sukacita, kita sudah membahas damai sejahtera. Bagian berikut kita akan membahas tentang kesabaran. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran.
Di dalam kitab suci, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allah yang panjang sabar. Mari kita membaca kitab suci. Kita membuka kitab Keluaran. Kita membaca bersama-sama kitab Keluaran. Mari kita melihat dari pasal yang ke-33. Kita membaca pasal yang ke-33. Saya akan membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Dan kita lanjutkan ke pasal 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan Keluaran 33 ayat 18. Saudara membacakan ayat yang ke-19 dan kita terus bergantian sampai pasal 34 ayat yang ke-7. Mari kita membaca. Saya baca ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu mengenal Tuhan. Tolong kami tidak salah mengenal Tuhan. Karena begitu banyak konsep yang salah ditanamkan ke dalam pikiran kami dari dunia ini. Sehingga kami salah mengenal Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana mengenal Allah kami. Seperti apakah Engkau harus kami pahami. Kami sungguh berhadapan dengan misteri terbesar yang kami sulit pahami. Tapi kami mohon supaya firman-Mu mencerahkan kami. Dan biarlah Roh Kudus bekerja. Sehingga siapa Tuhan boleh kami kenal. Kami boleh mengetahui apa yang kami bisa dapat dari pengertian kitab suci tentang siapa Tuhan. Tuhan berkenanlah pimpin hamba-Mu, supaya firman-Mu yang penuh kuasa, yang berkelimpahan, diberitakan oleh mulutnya. Dan Tuhan izinkan setiap kami mendengar dengan limpah apa yang Tuhan mau sampaikan. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam bagian ini saya mau membahas dengan fokus ke ayat yang ke-7, dikatakan, Allah meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini ayat adalah penjelasan dari nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, nama Tuhan adalah Allah, penyayang dan pengasih.
panjang sabar, berlimpah kasih-Nya, dan setianya. Ini merupakan perkenalan tentang nama Tuhan yang paling penting dan berpengaruh di dalam tradisi manusia. Ini perkenalan nama Tuhan baik di dalam pasal 34 maupun pasal 20 maupun di dalam pasal-pasal awal dari kitab Keluaran adalah perkenalan tentang nama Tuhan yang akan mempengaruhi tradisi Yahudi. Ini tradisi yang lama sekali, sudah ada dari 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 tahun tradisi besar tentang mengenal nama Tuhan diperkenalkan. Siapakah Allah? Allah adalah Allah yang pengasih. Allah adalah Allah yang penyayang. Allah pengasih dan penyayang. Tema ini mempengaruhi kekristenan. Karena kekristenan adalah kegenapan dari apa yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Tema ini pun di dalam abad yang ke-6 mempengaruhi Islam. Saudara, Islam tidak mempunyai original meaning, pengertian original tentang Tuhan di abad yang ke-6. Islam bukan agama yang mengklaim bahwa pengetahuan tentang Tuhan baru kali itu didapat. Islam mengakui bahwa sebelum ada nabi, sebelum ada orang-orang pengajar agama Islam, sudah ada Tuhan dan umat. Dan setiap pengertian yang didapatkan dalam tradisi Islam adalah pengertian lanjutan. Sebelumnya sudah ada tradisi Yahudi yang mengenal Allah yang pengasih dan yang penyayang. Kekristenan mengenal Allah yang kasih setia dan cinta serta perjanjiannya dipegang dengan teguh. Baru kemudian di abad ke-6, lama sekali, 2000 tahun lebih setelah tradisi Musa diberikan, muncul agama Islam yang juga memperkenalkan tema yang sama. Konsistensi panjang tentang mengenal siapa Tuhan dimulai dari wahyu Tuhan kepada Musa. Tuhan memperkenalkan diri kepada satu orang manusia yang sangat rindu melihat Tuhan. Musa mengatakan, bolehkah aku memandang wajahmu? Dan Tuhan mengatakan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Siapapun melihat aku mati. Lalu Tuhan menyatakan, kalau engkau mau melihat aku akan izinkan engkau melihat bagian belakang. Tapi engkau tidak bisa melihat wajahku. Saudara, kita sering salah tafsir bagian ini. Kita pikir Allah adalah Allah yang kejam, yang tidak mau manusia. Kamu orang bejat, penuh dosa dan cemar, berani dekat saya bunuh kamu. Tapi saudara, kita mesti tahu, cara kita mengenal Tuhan melalui membaca kitab suci sangat jauh dari original meaning, dari arti mula-mula di dalam kitab suci. Kenapa bisa sangat jauh? Karena saudara dan saya sekarang mengasumsikan kemandirian manusia. Ini asumsi salah dari zaman modern. Manusia itu mandiri. Manusia punya sains. Manusia punya ilmu pengetahuan. Manusia punya penyelidikan. Manusia itu bebas. Saudara, kalimat manusia itu bebas, manusia itu mandiri adalah kalimat yang dipercayai oleh begitu banyak orang, tetapi yang tidak bisa dibuktikan. Saudara membuktikan manusia bebas dan mandiri sambil mengatakan bebas dan mandiri. Sambil saudara perlu topangan alam. Saudara tidak bisa mengatakan bebas dan mandiri sebelum saudara hisap udara lebih dulu. Masuk ke dalam paru-paru, kemudian dipompa keluar melewati pita suara dan melewati mulut. Baru saudara bilang manusia itu bebas dan mandiri. Manusia begitu kecil dan begitu penuh kebergantungan kepada apapun. Sebenarnya Tuhan sudah mengekspresikan pengertian tentang manusia dalam hal ini. Tuhan mengajarkan di dalam Mazmur, kamu lihat mulut bayi, kamu akan dapat hikmat. Saudara, belajar dari seorang bayi membuat kita tahu manusia begitu lemah dan tidak berdaya. Tidak satupun dari kita waktu lahir sudah punya kekuatan. Saudara, waktu baru lahir, angkat kepala pun tidak bisa. Otot leher tidak bisa gerak dengan baik. Tangan tidak bisa dikoordinir dengan baik. Berdiri pun tidak bisa, apalagi jalan. Seorang bayi yang baru lahir benar-benar pasrah. Berapa hari dia tidak diperhatikan, dia akan mati. Tidak ada yang mencintai dia, dia akan mati. Tidak ada yang tolong dia, dia akan mati. Manusia itu begitu rapuh dan begitu perlu komunitas. Itu sebabnya ketika orang modern mengatakan, kita manusia bebas, mandiri, tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Itu kalimat bodohnya bukan main. Kita bergantung kepada lingkungan dengan kebergantungan jauh lebih besar dari banyak spesies binatang yang punya kemampuan dari lahir bisa berdiri sendiri. Seekor kuda yang baru lahir hanya perlu beberapa menit untuk bisa loncat-loncat.
seekor kuda yang baru lahir atau seekor rusa yang baru lahir, hanya perlu berapa menit setelah itu dia akan makan rumput sama-sama induknya. Adakah manusia bisa begitu? Berapa menit setelah lahir mulai goreng nasi goreng di sebelah mamanya? Nggak ada. Manusia begitu lemah, manusia begitu pasrah, manusia sangat tergantung kepada lingkungan, kepada alam, kepada komunitas. Heran, Tuhan mengangkat manusia menjadi raja dari seluruh ciptaan. Tapi raja ini raja lemah. Kadang-kadang saya geli sendiri ketika mendengar ada satu pengkhotbah mengkhotbahkan kalimat ini. Dia mengatakan, ini satu rekan saya yang berkhotbah ketika masih mahasiswa. Dia mengatakan, di dalam sejarah, raja paling sombong adalah manusia. Karena sambil mendeklarasikan, aku adalah raja, aku adalah kepala seluruh ciptaan. Sambil bicara itu, sambil pamerkan kondisi diri yang paling lemah, jauh lebih lemah dari hewan-hewan ataupun tanaman yang ada di sekitar dia. Dia begitu lemah sehingga dia tidak bisa membanggakan kekuatannya. Manusia adalah raja yang diangkat jadi raja bukan karena kekuatan dia. Karena dia sesungguhnya sangat lemah. Saudara, berdiri bersampingan dengan binatang apapun. Tanpa pertolongan segala penemuan modern dari manusia, kita akan jauh lebih cepat mati dari binatang manapun. Maka saudara sekalian, ketika manusia mengatakan kita tidak perlu Tuhan, kita mandiri, itu kalimat belum dipikir dengan baik. Kita sangat tergantung kepada Tuhan. Tapi kebergantungan bagaimana? Di dalam zaman modern, teori yang paling populer tentang Tuhan adalah teori yang disebut deisme. Deisme, D-E-I-S-M-E, deism. Deisme mengatakan Allah adalah Allah yang mencipta ciptaan, dan setelah Allah menciptakan seluruh ciptaan, dia berikan semua hal yang diperlukan oleh ciptaan itu untuk bergerak. Dia ciptakan hukum alam. Dia taruh hukum alam ke dalam ciptaan. Setelah itu dia tinggalkan ciptaan. Jadi ciptaan berjalan otomatis tanpa topangan Tuhan. Tapi saudara sekalian, seorang bernama John Paul Kinghorn dari Cambridge, dari Inggris. Dia seorang ahli fisika. Dia seorang dapat gelar doktor dan menjadi profesor ilmu fisika nuklir di Inggris. Dia seorang guru besar di dalam nuclear physics, di dalam mempelajari subatomic world, dunia subatomik. Dia sangat mengerti tema-tema ini. Lalu dia memutuskan mau jadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan dunia akademik di dalam bidang fisika. Lalu dia menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu ditanya, kenapa engkau menjadi hamba Tuhan? Dia mengatakan, saya tidak hina panggilan sebagai seorang ahli fisika. Tapi saya merasa panggilanku adalah untuk bersentuhan dengan jemaat at their most crucial moments in life. Saya ingin bersentuhan dengan jemaat pada waktu mereka sedang berada dalam keadaan paling krusial dari hidup. Ini tentu bukan menjadi patokan untuk semua orang, dia mengakui. Cuma saya rasa saya harus dekat jemaat di dalam momen paling krusial. Sebagai guru fisika, saya bersentuh dengan orang pada momen mereka di kelas. Nah, ini perkataan John Paul Kinghorn ya, dia ngomong, momen di kelas adalah momen di mana orang itu paling ngantuk. Sudah ngantuk di kelas, dia datang. Dia bersentuhan dengan orang pada momen paling ngantuk. Dia bilang, saya nggak mau begini terus. Saya mau bersentuhan dengan orang pada momen mereka paling krusial. Waktu baru menikah atau akan menikah. Waktu mengalami duka cita karena kehilangan orang yang dicintai. Waktu mengalami sukacita karena kelahiran seseorang. Waktu sakit dan perlu didoakan. Waktu hidupnya kacau dan perlu bimbingan firman. Saya mau ada di situ. Maka dia tinggalkan dunia akademik fisika dan dia belajar teologi. Ternyata Tuhan tidak pakai dia di situ. Karena setelah itu Tuhan arahkan dia untuk menjadi seorang apologet yang bandingkan teologi dan juga dunia fisika, terutama nuclear physics, untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka dia menyelidiki dan mengatakan satu kalimat, makin orang memahami dunia subatomik, nuklir, mereka akan tahu ada kekuatan besar yang entah bagaimana bisa di-contain, bisa ditahan, bisa dipertahankan stabil. Dan ini merupakan misteri yang besar. Kenapa dunia subatomik bisa stabil? Saudara, ketika inti nuklir dipecah, energi yang dihasilkan besarnya bukan main. Gangguan kekacauan akibat radiasi yang bisa muncul akibat semua proses ini juga besarnya bukan main. Maka Paul Kinghorn mengatakan, heran ya, makin belajar fisika, makin mengerti ada kekuatan yang melampaui apa yang kita lihat, yang sedang mempertahankan segala sesuatu. Segala sesuatu tidak otomatis baik, tidak otomatis damai, tidak otomatis teratur.
Ini kalimat membuat saya sangat menghargai orang yang mempelajari dunia sains dengan baik. Karena makin pelajari dunia sains, makin sadar ada banyak hal tentang Allah diekspresikan dan dipahami melalui dunia sains. Hanya orang yang kurang mau belajar baik-baik, yang otaknya mungkin kurang, yang mengatakan sains membuktikan Allah tidak ada. Paul Kinghorn mengatakan, kok bisa kesimpulanmu beda jauh dengan kesimpulan saya. Kesimpulan saya setelah belajar ini adalah kekuatan besar terkandung dalam alam terlalu besar untuk ditangani oleh manusia. Saudara, kalau ada bom nuklir meledak, ini bom lain dengan petasan yang saudara dengar di malam tahun baru ya. Siung, petok, itu petasan. Nuklir akan hancurkan seluruh bumi. Itu kekuatan dari mana? Dari bumi. Dari hasil tambang, plutonium. Lalu kenapa bisa punya kekuatan demikian besar? Karena ada energi yang sangat-sangat tidak bisa ditahan. Potensi merusak dan menghancurkan segala sesuatu. Saudara, orang mengatakan bahwa ini baru bumi ya. Tapi kalau bintang punya energi di dalam dirinya, besarnya bukan main. Kalau ada bintang mulai tidak stabil, dia bukan cuma meledak. Dia akan menyimpan kekosongan besar, akan menghisap segala sesuatu menjadi lubang hitam raksasa. Raksasa ini bukan cuma raksasa tinggi 3 meter. Raksasa itu berarti banyak galaksi akan terhisap ke dalam. Satu bintang meledak, galaksi bisa punah, terhisap ke dalam lubang hitam. Saudara bisa bayangkan energi besar di dalam alam, energi besar di dalam atom, di dalam subatomic world, di dalam subatomic part. Baru kita sadar, kalau segala sesuatu potensi meledak begitu besar, yang tahan siapa? Nah maka saudara kita mulai pikir, kalau begitu kita tidak bisa beranggapan bahwa Allah adalah pribadi pasif yang cuma mengamati bumi. Oh dia cuma amati, bagus nggak? Gimana kehidupan, baik-baik saja? Apakah kamu saleh, kamu kebaktian sore atau tidak? Jangan bolos, nanti kalau bolos saya larang kamu, saya akan marahin. Tuhan cuma pengamat yang nggak ngerti apa-apa. Sambil mengamati, sambil catat. Terjadi apa ya? Apa yang kurang nanti saya perbaiki. Bukan, Tuhan adalah Allah yang karena dia hidup itu ada. Dia secara sempurna menopang. Nah hal ini nggak dimengerti oleh orang modern. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan kenapa kalau murka kita mati? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak harus topang kita. Saudara, ada satu perkataan yang unik, perkataan yang bagus dikatakan Billy Graham. Billy Graham mengatakan, ada anak kecil digendong papanya. Lalu anak itu ngamuk sama papanya, dia tampar papanya. Ini cerita ya, ini bukan kisah nyata. Ini khotbah Billy Graham. Ada anak kecil digendong papanya, dia tampar pipi papanya. Papanya bilang, kenapa kamu tampar saya? Anak itu bilang, karena saya sama tinggi dengan kamu. Kita sejajar, mau apa kamu? Jangan anggap saya kecil, saya setara dengan kamu. Dia tampar papanya. Papanya marah, papanya lepas pegangan, dia jatuh. Lalu anak itu marah, nangis, papa, kenapa saya jatuh? Loh, karena kamu tampar saya. Kenapa kalau saya tampar papa, papa tidak tetap topang saya? Papanya bilang, lo kamu tampar saya lepas pegangan, kamu jatuh. Nggak bisa pak, saya tampar papa dan papa tetap harus topang saya. Si papa bilang, nggak bisa, kamu kurang ajar begitu, saya lepas. Saudara, kita berpikir Allah itu punya kewajiban pelihara kita. Itu tema dari mana ya? Tuhan punya kewajiban pelihara kita. Tuhan akan mengatakan, jika engkau terus menyakiti hatiku, saya lepas kamu. Dan lepas itu berarti bagaimana? Saudara bayangkan kalau bintang tidak stabil apa yang terjadi? Galaksi bisa punah. Saudara pikirkan kalau subatomic part tidak stabil, yang terjadi adalah ledakan nuklir. Kalau begitu topangan Tuhan berarti hidup. Ketiadaan topangan Tuhan berarti kuasa mematikan. Dan ini yang orang tidak sadar. Sehingga kalau dengar kalimat, jika engkau memandang wajahku engkau akan mati. Kenapa Tuhan matikan orang? Karena Tuhan punya kesabaran habis. Manusia sembarangan kepada dia dan dia tetap harus topang manusia. Manusia mengatakan kami tidak mau engkau. Dan Tuhan tetap contain semua energi yang besar. Semua kekuatan di bumi. Tetap stabil. Kalau Tuhan marah, bisakah Tuhan bikin matahari dan bumi jadi jarak jauh. Lalu ice age, zaman es kembali menutupi bumi? Bisa. Tapi kenapa dia pertahankan bumi tetap ada di dalam orbitnya? Kenapa dia pertahankan panas matahari tetap di dalam level yang cukup untuk memberikan kesehatan kepada orang-orang di bumi? Kenapa dia pertahankan musim tetap teratur? Kenapa dia pertahankan hujan, pelihara seluruh bumi demi menopang manusia? Kenapa Tuhan biarkan manusia-manusia jahat ini tetap menikmati pemeliharaan dia yang besar? Saudara, di dalam Mazmur dikatakan setiap binatang itu hidup karena Tuhan ingat kasih mereka makan. Kalau Tuhan mengatakan sudah ya, saya sakit hati sama manusia. Tidak satupun mencari saya, tidak satupun yang benar, tidak satupun mau saya. Ya sudah, saya biarkan binatang tidak ada yang kasih makan. Saya biarkan bumi kering dan manusia akan mati.
Maka saudara, harap ini bisa menjadi perspektif waktu kita melihat Tuhan. Kita tidak mengerti banyak hal tentang Allah. Dan kita tidak tahu berapa berkaitnya Dia dengan kestabilan alam demi membuat kita bisa hidup. Perkataan dari seorang teolog bernama Thomas Aquinas itu sangat penting. Thomas mengatakan kalau engkau mengatakan ada, itu selalu adalah kombinasi antara substansi dan antara substansi dengan atribut yang di luar. Antara substansi dan hal yang bukan substansial. Kalau saudara mengatakan ada air, maka saudara tidak akan mengatakan kalimat yang berarti. Kecuali saudara kaitkan substansi air dengan atribut dan juga hal-hal yang non-substansial dari air. Misalnya, ada air. Di mana? Di dalam gelas ini. Air adalah substansial. Air di gelas itu non-substansial. Air bisa ada di luar gelas dan dia tetap air. Keberadaan air di dalam gelas adalah yang non-substansial. Tapi Thomas mengatakan, kita tidak bisa bicara tentang substansi tanpa bicara hal yang sifatnya atribut. Kita tidak bisa mengatakan seekor kucing tanpa mengatakan tempat dia di mana. Kita tidak bisa bicarakan hal yang esensial tanpa juga bicarakan segala konteks dan juga hal-hal yang non-esensial yang ada. Kita perlu bicarakan kategori non-esensial waktu kita bicarakan tentang ada. Maka kalau ditanya, apakah ada manusia? Saudara tentu akan jawab, tergantung ada di mana. Kalau ada orang mengatakan, apakah ada orang? Lalu saudara jawab, adalah, masa orang nggak ada? Di dunia ini banyak orang. Itu kan nggak menjawab pertanyaan. Kalau orang mengatakan, ada orang nggak? Saudara ingin tahu lebih detail. Mana segala hal yang lebih bersifat konteks? Mana kategorinya? Orang di mana? Di tempat mana? Coba bicara yang jelas. Maka orang akan mengatakan, maksudku, apakah ada orang di Hyper Square, di C35, lantai 2? Baru saudara jawab, ada. Ada orang-orang sedang kebaktian di situ. Berarti ada esensi, yaitu orang. Dan ada hal yang non-esensial, yaitu hal yang kategorinya berupa tempat. Di mana orang? Di tempat ini. Di mana manusia? Di ruangan ini. Siapa yang ada di sana? Laki-laki atau perempuan? Berapa orang? Tingginya berapa? Beratnya berapa? Ciri-cirinya apa? Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya bukan esensial, tapi perlu untuk membicarakan tentang keberadaan. Tapi Thomas mengatakan, waktu engkau bicara tentang Allah, engkau hanya bicara tentang esensi, dan engkau tidak perlu membicarakan kategori, karena Allah melampaui kategori. Kalau engkau mengatakan Allah ada, lalu tanya di mana? Pertanyaan di mana itu tidak relevan untuk dijawab. Karena Allah tidak dikurung oleh kategori tempat. Sehingga ketika engkau mengatakan Allah ada, itu pun cukup. Nggak perlu tambahan. Allah ada di surga, Allah ada di bumi, Allah ada di mana-mana. Allah melampaui kategori tempat, maka dia maha hadir. Dia tidak perlu di breakdown dengan kategori-kategori. Itu sebabnya Thomas mengatakan, Allah lain dengan keberadaan ciptaan. Allah itu simple. Nah saudara, kalau dengar the simplicity of God, Allah itu simple. Jangan salah ngerti ya. Ini teologi Kristen yang dalam sekali. Kalau dikatakan Allah itu simple, saudara bilang, oh simple, maksudnya gampang dimengerti. Bukan, simple itu berarti tidak dikurung oleh kategori. Tidak terdiri dari bagian-bagian. Saudara tidak bisa membicarakan Allah beratnya berapa, Allah tingginya berapa, Allah warna kulitnya apa. Itu tidak relevan untuk dibicarakan tentang Allah. Kalau saudara bilang, nah orang Kristen percaya Yesus adalah Allah. Berarti dia harusnya melampaui kategori. Tidak bisa dibilang dia tinggi berapa, dia warna kulit apa, dia ada di mana. Betul. Natur ilahinya. Tapi Yesus juga jadi manusia. Nah ini yang banyak orang gak ngerti. Yesus menjadi manusia, maka membicarakan dia di dalam lingkup kategori dan bagian. Bisa. Saudara bisa mengatakan Yesus adalah seorang pria Yahudi di abad pertama tinggal di Palestina. Itu benar. Masa Allah pria Yahudi tinggal di Palestina di abad pertama? Allah bukan pria Yahudi yang tinggal di Palestina di abad pertama. Betul. Tapi manusia iya. Yesus punya dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Nah saudara, nanti suatu saat kita akan buka kelas tentang kristologi ya. Dan harap kita bisa belajar bahwa ternyata apa yang kita bisa pahami tentang Kristus sangat esensial untuk memahami tentang keberadaan di dunia ini. Tapi ini belum kita bahas sekarang. Nah maka saudara sekalian, Thomas Aquinas menjelaskan, kalau engkau mau percaya Allah itu ada, engkau harus tahu dia melampaui kategori. Dia begitu besar sehingga engkau hanya bisa sentuh bagian yang sangat kecil dari pengertianmu tentang dia, bagian yang sangat kecil tentang dia untuk ditampung di dalam pengertianmu. Engkau hanya bisa memahami dia di dalam bentuk bahasa analogi.
Engkau tidak bisa tahu persisnya dia seperti apa. Tapi engkau dibantu dengan bahasa manusia. Menjelaskan dia kira-kira seperti apa. Waktu dikatakan Allah hatinya sedih. Ini bukan berarti Allah terdiri dari hati. Dia ada hati di dalamnya seperti kita, tidak. Maka kita berbicara tentang Allah di dalam bahasa analogis. Kita tidak bisa tahu dia seperti apa dengan bahasa kita. Dia terlalu agung, terlalu besar, dan melampaui kemampuan kita berpikir. Nah itu sebabnya waktu kita membaca kitab suci, harap ini kita jaga, kita ingat bahwa kita tidak sembarangan menafsirkan dia. Sehingga kita tidak menjadikan dia ada di dalam level manusia, lalu menghantam dia seperti kalau kita menghantam manusia. Kita mengatakan gimana sih Tuhan ini? Masa wajahnya dilihat bikin orang mati? Kok Tuhan kejam? Saudara, kalau manusia bikin manusia lain mati, dia kejam. Tapi kalau Allah bikin manusia mati, itu bukan kejam. Dia pemilik hidup dan dia tidak harus pertahankan hidup manusia. Bukankah dia bisa melepas hidup manusia? Bukankah hidup ada di tangan dia? Kategori etika manusia nggak bisa masuk ke dia. Kalau gitu Allah itu melampaui hukum. Kalau gitu benar yang dikatakan oleh orang ateis. Memang agama itu jahat karena memperlakukan etika jadi relatif. Apapun yang Allah kerjakan boleh. Apapun yang dia buat sah. Kalau begini saya tidak mau beragama. Nah saudara hati-hati. Di dalam tradisi Kristen, terutama tradisi Reform, ada pengertian yang utuh tentang dua hal ini. Saya harap saudara bisa ikuti argumen-argumen yang saya bagikan. Karena ini adalah pengertian teologis yang sangat penting. Siapakah Allah? Allah di satu sisi melampaui kategori, melampaui konsep kita tentang baik dan jahat. Itu benar. Tapi ingat sisi yang lain. Allah adalah Allah yang mengurung dirinya di dalam keharusan untuk menjalankan apa yang dia janjikan. Maka saudara, bolehkah kita bilang Allah baik atau jahat? Di dalam pengertian pertama tidak. Kita tidak bisa dengan sembarangan mengatakan Tuhan baik atau Tuhan jahat. Tuhan melampaui kategori itu. Tetapi Tuhan mengikat dirinya untuk menuntut manusia di dalam tuntutan yang dia sendiri tuntut dari dirinya. Yang Tuhan tuntut dari manusia adalah hal yang dia tuntut dari dirinya juga. Nah maka saudara, kalau orang menjadi ateis dengan mengatakan saya tidak mau dengar agama yang arbitrer, yang Tuhannya sembarangan, yang kategori baik dan jahat tidak bisa dikenakan ke dia. Dia bisa bantai orang dan umatnya mengatakan, puji Tuhan engkau membantai orang, engkau layak dipermuliakan karena membantai orang. Ketika Tuhan bunuh orang, umatnya mengatakan, puji Tuhan, Tuhan bunuh orang. Memang layak engkau ditinggikan, memang layak mereka mati. Apakah ini yang namanya agama? Kalau begini saya tidak mau beragama. Agama kejam. Agama membuat adanya konsep baik dan jahat yang relatif. Tuhan bisa lakukan apapun dan wakilnya di dunia. Pemimpin-pemimpin agama bisa lakukan hal yang sama. Saya bosan dengan agama seperti itu. Tapi saudara sayang sekali. Orang yang lakukan itu belum mengerti teologi Kristen. Karena banyak teolog Kristen yang sudah mengerti kesulitan itu dan mereka menemukan Alkitab tidak membagikan tentang Tuhan di dalam kesulitan yang seperti itu. Di dalam kemungkinan kita memahami dia dengan sulit seperti itu. Kalau saudara membaca kitab suci, maka saudara akan mengetahui Allah adalah Allah yang tidak diikat oleh apapun, tetapi yang rela mengikat dirinya. Inilah pengertian yang kita pahami tentang Tuhan. Maka titik paling sempurna atau titik paling ekstrim dari kerelaan Tuhan mengikat diri adalah dengan pribadi kedua menjadi manusia. Dia rela diikat menjadi sama dengan kita. Dia ikut tunduk kepada hukum alam. Sama seperti kita tunduk kepada hukum alam. Dia harus berada di dalam dunia yang menarik orang ke bawah karena adanya sesuatu yang disebut gravitasi. Dia harus ada di dalam pengertian yang sama dan juga di dalam keadaan yang sama dengan manusia lain. Yesus perlu makan. Sama seperti manusia lain perlu makan. Yesus perlu ada oksigen untuk bertahan hidup. Sama seperti manusia lain perlu. Lalu saudara mulai tanya, kenapa Allah jadi manusia dan terbatas seperti ini? Jawaban orang Kristen adalah karena kalau Allah tidak membatasi diri, kita tidak mungkin kenal dia. Dia harus batasi diri supaya kita bisa kenal dia. Lalu Allah membatasi diri sampai se ekstrim mana? Sampai serela menjadi sama dengan kita. Dan akhirnya ditaklukkan oleh kematian sebelum dia bangkit. Nah maka saudara sekalian, Allah adalah Allah yang melampaui semua kategori, tetapi Allah adalah Allah yang mengikat dirinya di dalam kategori, di dalam hukumnya sendiri. Maka bolehkah kita mengatakan Allah harus adil? Boleh. Bolehkah kita mengatakan Tuhan tidak mungkin sewenang-wenang? Boleh dan harus. Tuhan mau buktikan dirinya tidak pernah sewenang-wenang. Dirinya tidak pernah sembarangan. Dirinya tidak pernah bertindak dengan tanpa ada keadilan
dan juga kepantasan. Allah izinkan siapapun manusia, hakimi dia, nilai dia, dan berikan pendapat tentang dia. Ini perbedaan pengertian Kristen dari banyak agama-agama yang dengan keras mengatakan, kamu berani kritik, saya matikan kamu. Kekristenan tidak seperti itu. Silakan kritik dan kami akan jawab apa yang kami bisa jawab. Dan kalau engkau tetap tidak mau percaya, ya sudah. Engkau menghina Tuhan, kami akan berikan jawaban. Engkau sebaiknya bertobat, tapi kalau engkau terus lakukan, ya sudah, kami serahkan engkau di dalam hukuman dan juga belas kasihan dari Tuhan kami. Maka saudara sekalian, kitab suci mengajarkan tentang Allah yang mau dirinya dinilai berdasarkan perjanjian yang dia tuntut manusia kerjakan, yang dia juga tuntut dirinya kerjakan. Perjanjian dua pihak. Apa yang Tuhan mau manusia kerjakan, itu juga akan Tuhan kerjakan. Apa yang apa yang Tuhan mau manusia kerjakan, itu juga yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan tuntut dari manusia, itu juga yang dia tuntut dari dirinya sendiri. Itu sebabnya kita mengetahui Allah sebagai Allah yang berjanji dan mengikat dirinya di dalam perjanjian dengan manusia. Kalau begitu, bolehkah Allah bertindak sembarangan? Allah tidak akan lakukan itu. Bolehkah Allah tidak adil? Allah tidak akan tidak adil. Bolehkah Allah sembarangan memberikan hukuman? Allah tidak akan sembarangan memberikan hukuman. Segala sesuatu ada konteks dan ada pengertian yang jelas yang harus kita pahami. Maka saudara, hal yang harus kita ketahui untuk memahami tentang Allah murka dan mematikan manusia, itu mesti jelas kita pahami. Kenapa Allah bisa murka? Karena dia topang hidup manusia dan manusia mengabaikan dia. Sampai kapan? Perhatikan ayat yang dikatakan di dalam pasal yang ke-34. Pasal 34 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 maaf. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini kalimat memperkenalkan tentang Tuhan yang sabar. Allah yang mau mengalami kesabaran, menanti manusia bertobat. Kapan Allah sabar? Setiap saat. Kenapa kalau sabar dia bisa murka? Justru yang harus kita tanyakan adalah kalau dia tidak punya kesabaran, dia sudah akan murka dari lama. Kenapa Tuhan murka? Saudara, kalau kita pikirkan tentang Allah murka, kita selalu pikir tentang kita murka. Saya marah karena hal-hal remeh, maka saya mesti belajar nggak gampang marah. Ada orang kalau marah luar biasa mengerikan, banting ini banting itu, ngomongnya sembarangan, bicara keras bukan main. Saudara, banyak orang tidak mengerti, amarah itu adalah kebodohan. Kalau amarah dilampiaskan, itu orang bodoh. Yang tidak mampu kendalikan amarah adalah orang bodoh. Yang tidak mau bersikap tepat di dalam kelemah lembutan, itu orang bodoh. Ini dikatakan Alkitab. Alkitab membagi kategori orang bodoh. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya pada saat itu juga. Ini bukan berarti saudara bodoh kalau sharing pendapat saudara, bukan. Yang dimaksudkan adalah orang yang gampang marah, itu orang bodoh. Orang berhikmat tidak gampang marah. Orang yang berhikmat mampu tahan diri. Kenapa orang berhikmat mampu tahan diri? Karena amarah manusia tidak menunjukkan keadilan. Seringkali amarah manusia hanyalah bukti mereka kurang sabar. Kita kurang sabar. Banyak orang kalau sudah marah, ngerinya bukan main. Ada orang yang ramahnya bukan main. Saya kenal satu orang rekan yang luar biasa baik. Ini teman saya waktu masih di Bandung. Saya masih SD, kelas 3 sampai kelas 4. Dia teman baik saya. Dia orang yang ramah sekali. Enggak pernah marah setahu saya. Sampai saya tahu dia marah. Jadi dia orang yang ramah sekali. Kalau diganggu dia senyum. Kalau orang lain marah dia tetap senyum. Tapi saudara, satu kali dia marah. Nah, ini peristiwa yang saya enggak pernah lupa. Waktu itu kami baru pulang, baru selesai pelajaran olahraga. Ini saya kelas 4 SD. Saya pernah 4 SD. Ya, semua juga pernah ya. Waktu itu selesai olahraga. Seperti biasa, setelah selesai kami bersih-bersih sebentar lalu ganti baju. Kemudian ada satu orang lihat ada baju dalam laki-laki ya. Kemudian diangkat-angkat, ini punya siapa, ini punya siapa. Ternyata punya teman saya si penyabar ini. Dia malu sekali, baju dalamnya dipamer. Lalu dia bilang, itu baju saya, simpen. Orang yang pamer bilang, ini bajunya dia, lalu dilempar-lempar. Dia ngamuk bukan main. Langsung dia dorong meja, kena pinggang dari orang yang ambil baju dia. Setelah kena pinggang, sakit sekali. Dia ambil tas dekat dia, dipukulkan kepala, lalu dihantam berkali-kali. Saya dan teman-teman semua melongo. Gak ada yang tolong orang yang dipukul itu loh. Buk. Kok bisa orang kayak begini begitu? Baru kami tahu dia kalau marah ngamuknya luar biasa. Tapi dia nggak gampang marah. Begitu dia marah, ngamuknya bukan main. Baru saya sadar,
Orang kalau sudah marah nggak bisa kendalikan diri. Tidak mengekspresikan keadilan. Yang diekspresikan hanya tindakan bodoh. Mengerikan sekali. Nah kita pikir kalau Allah marah kayak kita. Oh Tuhan kalau marah, Tuhan jangan gitu dong. Sabar, hitung sampai 10 Tuhan. Tuhan disuruh hitung. Coba lihat cermin. Ini yang Pak Tong pernah bilang ya. Bukan ke Tuhan, sorry, ke manusia. Kalau lu lagi marah, coba lihat cermin. Waktu lu lihat muka lu jelek lagi marah, nanti ketawa sendiri. Saya belum pernah coba ya, tapi mungkin bisa berhasil. Silakan saudara beli cermin, waktu saudara lagi marah, lihat. Kok muka gua kayak gini ya? Kayak simpanse nggak rela jadi simpanse gitu ya. Nah maka saudara, Pak Stephen Tong mengatakan, coba lihat cermin supaya sabar. Nah saudara pikir, oh kalau aku marah berarti aku kurang bijak. Berarti kalau Tuhan marah juga kurang bijak. Tuhan gak boleh marah. Ayo lihat cermin Tuhan, supaya sabar. Apakah begitu? Tidak, karena murka Tuhan lain dengan murka manusia. Murka manusia kebanyakan adalah murka pameran kebodohan. Murka Allah adalah pameran kesabaran. Ini bikin kita heran, kenapa engkau murka menyatakan kesabaran? Karena ketika titik Tuhan murka, segala hal yang dilakukan manusia sudah berefek buruk bagi manusia lain. Nah ini tema yang Alkitab tekankan dengan baik. Setiap kali Tuhan murka, efek dosa manusia sudah kena ke yang lain. Pernahkah Tuhan murka karena dia merasa sakit hati? Pernah, tapi dia tidak sampaikan murka dan hukumannya sebelum sakit hatinya itu akhirnya menjadi besar karena manusia berdosa menyakiti yang lain. Saudara tahu kapan Tuhan mulai marah atau mulai murka karena manusia berdosa? Sejak titik mereka mengabaikan firman Tuhan. Dan harap ini kita taruh di dalam perspektif yang adil. Allah adalah Allah yang kuasanya menopang segala hal. Dia menaklukkan kejahatan, dia menaklukkan keadaan kacau yang bisa mematikan manusia. Dia menahan seluruh alam menjadi baik. Di dalam khotbah Ayub, John Calvin mengatakan kalimat yang penting sekali. Dia mengatakan, Allah bukan cuma mencipta, tapi Allah menahan ciptaan supaya tidak berlebihan dan mengakibatkan manusia mati. Saudara kita perlu loh, bumi ini ada perubahan sedikit. Supaya lapisan kulit bumi bisa berjalan, bisa berada di dalam keadaan baik. Tapi kalau lapisan kulit bumi ini geraknya terlalu ekstrim, kita mati. Terjadi gempa tektonik yang mengerikan, meruntuhkan bangunan-bangunan dan kita pun mati. Lalu kalau begitu berarti plat-plat bumi nggak boleh gerak, nggak mungkin. Karena bumi berada di dalam keadaan yang ada gerakan di dalamnya. Kalau begitu gerak perlu. Tapi begitu gerak jadi ekstrim kita mati. Perlukah ada hujan? Perlu. Tapi begitu hujan jadi ekstrim kita banjir. Apalagi kalau hujan ekstrim ditambah lagi dengan kesiapan kota yang jauh dari siap untuk menampung air. Maka kita sadar satu hal. Segala sesuatu dalam alam harus terjadi. Tapi harus terjadi dengan mild. Dengan tepat. Karena kalau ini terjadi goncang lebih besar kita mati. Itu sebabnya saudara harus tahu Allah menahan seluruh alam dengan cinta yang besar. Ini kata Calvin. Calvin mengatakan Allah menahan segala sesuatu demi hidup manusia dengan cinta yang besar. Kenapa pakai cinta yang besar? Calvin mengatakan karena kalau bukan cinta, dia sudah lama lepas. Saudara kita coba umpamakan ya, saudara adalah seorang yang tunjang kehidupan orang dengan total. Saudara tidak pernah tahan diri, pokoknya saudara berikan apapun yang diperlukan. Nah misalnya saya ambil contoh ya, sekarang ada Reki, misalnya Reki adalah seorang yang saya topang hidupnya, ini contoh ya. Tentu saya tidak topang dia seorang yang bisa menopang dirinya sendiri. Nah tapi umpamalah Reki saya topang, Reki perlu makan, biaya makan dari mana? Saya yang kasih, ini contoh sekali lagi. Reki perlu apa? Saya perlu uang kesehatan, saya yang support. Lalu Reki bilang, saya juga mau kuliah Pak, saya support. Biaya kuliah disupport, lalu dia mulai punya pacar misalnya, lalu dia perlu biaya pacaran. Pak saya mau pacaran kira-kira gimana? Saya support. Ini contoh ya. Dia pacaran gak perlu saya yang support lah. Kalau mau bantuan gak apa-apa nanti ngomong. Nah misalnya saya support segalanya. Mungkinkah ada hal yang bisa dianggap adil? Kalau dia mulai mengabaikan saya dan menganggap sia-sia semua yang saya kerjakan. Bolehkah dia menganggap, oh orang bernama Jimmy Pardede itu boleh ada boleh enggak. Dia enggak relevan buat saya. Saudara boleh mengatakan begitu tentang saya kalau saudara tidak pernah terima apapun dari saya. Tapi kalau seluruh hidupmu terjadi karena support saya, apakah pantas mengatakan saya tidak rasa engkau relevan? Tapi saudara inilah yang dikatakan oleh manusia di seluruh bumi, satu suara. Semua mengatakan Tuhan tidak relevan. Tuhan boleh ada boleh enggak kok. Kalau saya mau pacaran, Tuhan kasih pacar yang baik dong. Kalau enggak usah jadi Tuhan lah. Kalau saya mau uang, Tuhan kasih dong. Kalau enggak jangan jadi Tuhan. Semua manusia punya jiwa kayak begini. Di seluruh bumi jiwa manusia sekejam ini.
Apakah pantas ya manusia mengekspresikan keberanian untuk melawan seperti itu? Lalu Tuhan dengarkan itu setiap hari, setiap saat. Pendeta Anton pernah mengatakan, jadi Tuhan itu pasti penuh tekanan. Tiap hari dia melihat dosa seluruh manusia di seluruh bumi. Kira-kira hatinya tahan gak ya? Dia tahan, dia bersabar. Dia murka tapi dia tahan murkanya. Manusia menolak Tuhan dari dalam hati, dia tahan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kain jatuh dalam dosa, dia membunuh Habel. Dan Tuhan tegur dia. Setelah Tuhan tegur, Tuhan bertindak, belum, Tuhan masih sabar. Tapi ketika seluruh manusia di bumi jahat kecenderungan hatinya, dia tidak bisa tahan dirinya, dia kirim air bah. Sudah kirim air bah, dia benar-benar sudah selesaikan bumi. Oke, saya tidak mau manusia lagi, saya tarik perlindunganku. Kalau saudara baca kisah air bah, itu adalah kisah Tuhan tidak lagi menahan bumi. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, dikatakan Tuhan melindungi air di atas dan air di bawah, supaya tetap ada di tempat yang tepat. Laut dia tahan supaya tidak luber ke darat. Dan kitab Kejadian, peristiwa air bah menggambarkan Tuhan lepas itu semua. Waktu Tuhan lepas, seluruh bumi kacau. Sudah seluruh bumi kacau, Tuhan atur lagi supaya baik lagi. Oke manusia, mari mulai lagi. Silakan jalani hidup sebagai umat yang menyembah aku. Tapi lagi-lagi Tuhan mengabaikan tapi lagi-lagi manusia mengabaikan Tuhan. Manusia buang Tuhan. Dan mengatakan engkau tidak relevan bagi kehidupan kami. Tapi apa yang Alkitab katakan? Allah tetap sabar. Waktu Tuhan memberikan Taurat, Tuhan mengatakan jika engkau bertindak jahat kepada sesamamu, aku akan buang engkau. Jadi saudara, ketika orang Israel mulai gagal menyembah Tuhan, mereka mulai hidup seenaknya. Mereka liar, mereka menyembah berhala. Tuhan sakit hatinya. Tapi apakah dia buang Israel? Belum. Dia belum buang Israel. Kapan Israel dibuang? Ketika keadilan diabaikan. Tuhan mengatakan, lihat, semua janda yang perlu topangan, kamu abaikan. Saudara, janda sering jadi korban pada zaman dulu. Karena pada zaman itu perempuan belum punya peran di masyarakat. Kalau perempuan tidak punya suami, dia nggak bisa hidup. Dia harus dipelihara suami. Dan kalau suaminya mati, dia harus dipelihara oleh pemerintah. Kalau tidak, dia mesti kawin lagi supaya dipelihara oleh laki-laki lain. Perempuan adalah kelompok lemah yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Maka perempuan adalah kelompok yang Tuhan paling jadikan patokan. Kalau perempuan sudah diperlakukan sembarangan, aku akan menghantam kamu. Kenapa Israel dibuang? Karena mana? Janda-janda yang harusnya kamu pelihara. Apakah kamu pelihara? Orang-orang ini bahkan kamu ambil tanahnya. Saudara, seorang janda yang kematian suami harusnya mendapatkan tanah dari suaminya. Tapi hukum pada waktu itu juga mengatakan, kalau suami sudah mati, kalau seorang laki-laki sudah mati, saudaranya yang lain juga bisa klaim tanah itu. Kalau begitu tanah itu milik saudara yang lain atau milik perempuan ini? Harusnya milik perempuan, dia yang lebih perlu. Tapi orang yang serakah akan pakai hukum, pakai imam, sogok Taurat, sogok orang yang ahli Taurat. Lalu mengatakan, tanah ini menurut Taurat harus diberikan ke keluarga. Ini bikin Tuhan marah sekali. Maka Tuhan buang Israel, bukan cuma karena penyembahan berhala. Penyembahan berhala sudah terjadi dari kitab Keluaran. Tapi ketika Tuhan melihat mereka mengabaikan hak anak-anak yatim, mengabaikan orang-orang yang harusnya dipelihara, Tuhan tidak dapat menahan hatinya. Ketika dosa manusia berefek sosial, Tuhan bertindak. Saudara, kapan Tuhan bertindak? Ketika orang melakukan dosa yang berefek sosial. Ketika Daud berdosa, dia sudah berdosa dari awal. Dia lihat Batsheba lalu mengatakan, saya mau perempuan itu. Dia sudah berdosa sama Tuhan. Tapi Tuhan belum hukum. Waktu dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Waktu itu Tuhan kirim Nathan, mengatakan kamu harusnya mati. Jadi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dia penuh dengan kesabaran. Manusia sudah melawan dia dari awal, tapi dia menahan dirinya. Kenapa dia menahan dirinya? Karena dia tahu di dalam penahanan dirinya tidak murka. Akan ada generasi yang akhirnya berbalik kepada dia. Maka saudara, tujuan dari kesabaran Tuhan itu jelas. Karena Tuhan merancang pada suatu saat nanti akan ada orang-orang yang berbalik dan kembali ke dia. Andaikan Allah kita bukan Allah yang sabar, tidak ada generasi sekarang. Tidak ada orang yang akan kembali ke dia. Maka itu sebabnya kitab suci memperkenalkan dia sebagai Allah yang panjang sabar. Tuhan Allah penyayang, pengasih dan panjang sabar. Dia penuh dengan kasih setia. Dan dia memelihara setiap manusia di bumi. Dia pelihara seluruh bumi demi membuat manusia bisa hidup dengan limpah di dalamnya. Kesabaran seperti inilah yang Tuhan mau umatnya ketahui. Maka saudara, di dalam Roh Kudus, seorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan akan diperkenalkan dengan karakter ini. Dengan tema kesabaran Tuhan. Mereka akan mengenal Tuhan yang sabar.
Dan sabar itu bukan cuma sekadar sifat Tuhan di luar. Ini adalah sifat Tuhan yang bersentuhan dengan orang percaya secara pribadi. Saudara dan saya punya pengalaman yang sama. Andaikan Tuhan tidak bersabar dengan kita, kita sudah seharusnya dari lama dibuang. Pak Stephen Tong pernah mengatakan kalimat yang penting sekali. Dia mengatakan orang kalau lihat orang lain selalu akan tarik keadilan Tuhan sebagai penghakimannya. Orang kalau lihat diri selalu akan tarik belas kasihan Tuhan untuk diri. Ini nggak benar loh. Saudara jangan lihat belas kasihan Tuhan untuk diri, lalu keadilan untuk orang lain. Kalau lihat orang lain lihat keadilan, kamu nggak boleh gitu, saya akan pertahankan keadilan. Tapi kalau lihat diri, Tuhan kasihanilah hambamu, hambamu ini lemah. Saudara boleh lemah, orang lain nggak boleh lemah. Saudara minta belas kasihan Tuhan, orang lain nggak dapat belas kasihan, dapatnya keadilan. Saudara minta Tuhan beri kesempatan, orang lain nggak ada kesempatan dari saudara. Saudara dengan kejam, dengan keras, tuntut standar tinggi, pakai tangan besi untuk orang lain. Tapi ketika dengan Tuhan di hadapan dia, saudara mengatakan Tuhan ampunilah, berikanlah belas kasihan. Ini kemunafikan yang paling Tuhan marah. Maka Tuhan pernah berikan contoh. Ada orang yang berhutang sangat banyak kepada seorang raja. Dia diampuni karena rajanya berbelas kasihan. Setelah itu dia lihat orang lain yang hutang sedikit sekali. Langsung dia cekek. Dia mengatakan, mana hutangmu? Keadilan akan saya terapkan. Maka raja itu mengatakan, oh kalau begini caranya saya murka kepadamu. Kamu tidak mengerti apa itu kesabaran. Saudara, kalau kita lihat diri kita tahu satu hal. Yang memegang peran sehingga kita bisa menjadi umatnya adalah kesabaran Tuhan. Kalau ditanya apa sih yang membuat engkau jadi milik Tuhan? Jawabannya satu, Tuhan sabar. Tuhan sabar kepada kita. Dan itulah hal yang membuat kita mulai belajar. Bagaimana aku menikmati karakter Tuhan ini, kemudian membagikannya kepada yang lain. Bagaimana saya belajar sabar kepada yang lain. Di dalam King James Version, kesabaran ini diterjemahkan sebagai long suffering. Saya bertahan di dalam keadaan yang membuat saya sulit. Meskipun saya sulit, saya bertahan. Kenapa bertahan? Karena Allahku bertahan kepada aku. Dia mempunyai kesabaran yang besar. Sehingga aku ditunggu oleh dia. Sampai aku mampu bertumbuh dan mendapatkan semua berkat yang diperlukan untuk aku menjadi milik dia selamanya. Nah inilah yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Keluaran. Allah adalah Allah yang sabar. Dan Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus. Memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang sabar. Dan memberikan kepada kita buah roh yang di dalamnya termasuk ada kesabaran. Apakah saudara bisa mempraktekkan ini? Apakah saudara mempunyai kesabaran bagi yang lain? Atau saudara mempunyai fuse yang sangat pendek? Ini namanya sumbu pendek ya. Kenapa sumbu pendek? Kenapa? Oh gampang meledak. Oh maksudnya sumbu bom gitu ya. Kalau sumbunya panjang, tetap meledak juga akhirnya sama aja, cuma beda waktu. Tapi saudara di dalam kesabaran Tuhan, Tuhan bukan sumbu panjang. Tuhan bukan sumbu gitu ya. Sepanjang apapun pada akhirnya akan meledak. Tuhan adalah Allah yang bersabar karena sabarnya dia akan menghasilkan buah. Yaitu orang-orang bertobat. Kalau Tuhan tidak sabar sama Jimmy Pardede, saya nggak berdiri di sini. Kalau Tuhan tidak sabar kepada saudara, saudara tidak berhak hidup. Alasan kita masih hidup adalah karena dia bersabar kepada kita. Mari ingat ini. Jika Tuhan begitu bersabar kepada saudara, mengapa sulit bagi saudara untuk bersabar kepada orang lain? Mengapa sulit untuk kita bertahan melakukan apa yang benar di tengah-tengah kesulitan karena orang lain membuat kita sebal, membuat kita marah, membuat kita murka, membuat kita tidak bisa tahan. Mari belajar tahan. Gak bisa tahan, nanti aku jadi kurang sehat. Saudara, menahan diri itu tidak ada kaitan dengan sehat atau sakit. Menahan diri akan berkait dengan kerohanian yang bertumbuh. Ada orang pernah mengatakan kepada saya, Pak, saya ini harus selalu marah. Saya tanya kenapa? Karena kalau saya tidak marah, berat badan saya naik. Ini benar-benar dia ngomong gitu loh. Oh jadi ada kaitannya antara amarah dengan berat badan naik. Iya, kalau saya tidak mengekspresikan amarah saya, tekanan dalam jiwaku begitu besar, hanya bisa dibuat lega karena makan. Ini teori dia ya, bukan teori saya. Saya bukan karena marah-marah makanya jadi makan lalu jadi besar. Bukan, saya bukan itu, lain. Nah tapi dia ngomong begitu. Jadi kalau saya nggak marah, saya makan banyak. Kalau makan banyak berat naik. Berat naik jadi ingin marah-marah lagi. Sudah ingin marah-marah, ingin tahan diri. Akhirnya nggak bisa marah, harus makan. Akhirnya saya naik berat badan. Ini rangkaian argumen yang panjang sekali. Banyaklah argumen untuk orang membenarkan dirinya dalam kelemahannya. Biasanya orang kalau kelebihan berat badan punya banyak sekali argumen. Aku punya metabolisme yang kurang baik. Metabolisme kok gitu. Aku nih kalau hirup udara pun jadi gemuk. Sudahlah, nggak ada. Kalau saudara tanya saya, Pak, Bapak kok bisa berat badannya? Makan, gitu ya. Saya harus kurangi makan, bukan kurangi hisap oksigen.
Oh, saya minum air aja gemuk, omong kosong. Nggak ada orang minum air gemuk. Saya sama makanya dengan yang lain. Yang benar. Benar, coba ukur. Coba benar-benar tulis. Nggak mungkin. Udahlah, saya nggak jadi bicara soal kesehatan. Ini nggak ada kaitan lah. Nah saudara, teman saya bilang begitu. Saya ini mesti marah. Kalau nggak saya lapar, saya mesti makan dan berat badan naik. Tapi saudara coba pikir baik-baik. Marah adalah sesuatu yang Tuhan berhak lakukan kepada kita. Dan dia tidak lakukan. Itu aja menjadi alasan yang kuat untuk kita mengatakan marah adalah hal yang saya berhak berlakukan kepada orang lain. Tapi sejak saya tahu Allah yang sabar, saya tidak lakukan itu. Apakah berarti saudara tidak boleh marah? Saudara boleh marah. Kapan boleh marah? Ketika kesulitan orang lain mengakibatkan kekacauan orang lain lagi. Silakan marah, tapi jangan marah karena dirimu. Saya marah, kenapa marah? Karena dia bikin orang lain sengsara. Saudara, saya pernah ditanya sama seorang hamba Tuhan di kelas ini ya, tentang pendidikan anak, special group, penginjilan ke special group, termasuk ke anak. Ditanya, boleh nggak kita marahin anak, kita disiplin anak? Jawabannya boleh. Kapan anak didisiplin? Kalau anak mulai merusak orang lain, anak mulai melakukan hal yang merugikan orang lain kita jaga, maka kita marahin anak. Jadi saudara nggak marahin anak karena saudara lagi kesal sama dia. Saya marah sama kamu. Kenapa kamu marah sama saya? Karena kamu menyebalkan saya. Saudara juga menyebalkan Tuhan tiap hari. Tuhan gak marah, Tuhan sabar. Tapi kalau anakmu mulai jahat sama orang lain, anakmu curi uang jajan orang lain, pukul dia. Waktu dia dipukul, dia tanya, kenapa papa pukul saya? Kamu ambil uang jajan orang lain, kamu rampok orang lain, kamu siksa orang lain, kamu tindas orang lain, saya akan jadi penghakiman untuk kamu. Nah, ini baru marah. Tuhan marah karena manusia merugikan orang lain. Mari belajar itu. Selama Tuhan bersabar kepada kita, kita belajar bersabar kepada orang. Mari, kesabaran menjadi ciri dari orang-orang yang sudah di dalam roh. Engkau di dalam Kristus, engkau di dalam roh, singkirkan segala hal yang membuat engkau tidak mencerminkan Tuhanmu. Allahmu, Allah yang sabar. Engkau adalah umat yang juga sabar. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kehadiran roh yang memberikan buah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan yang lain-lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pengenalan akan Allah adalah segalanya bagi kami. Kami sekarang mengerti tentang Allah yang panjang sabar, dan kami bersyukur karenanya. Kami ditopang oleh Dia, kami dipelihara oleh Dia yang panjang sabar. Tolong kami mempunyai kehidupan dipimpin roh, sehingga kami pun meneladani Tuhan di dalam keadaan yang roh berikan bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan pimpin dan memberikan kami berkat yang limpah supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan tolong kami yang lemah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.